contoh dari hadis Nabi yang pernah saya bacakan, saya ingin bacakan ulang Ustaz Deden, tentang khairul bariyah itu yang mana, orang yalihi yang biasa saja seperti apa, dan orang terburuknya siapa saja, ya. Kalau kemarin kita masih fokus di orang terburuknya, nah malam ini kita fokus orang terbaiknya. Hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, qalu bala ya Rasulullah, qala rajulun akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah, kullama kanat hay'atun istawa alaihi, kullama kanat hay'atun istawa alaihi. Jadi katanya begini, tidakkah kalian mau aku beritahu sebaik-baik makhluk? Para sahabat menjawab, iya, wahai Rasulullah, mau. Baik, kata Rasul, orang terbaik adalah, khairul bari adalah seseorang yang membawa kudanya untuk perang di jalan Allah. Setiap kali terdengar musuh datang, maka dia langsung menungganginya. Ini khairul bariyah. Nah, kalau yang banyak nih, yang dicontoh sama anak muda bukan yang pertama. Yang kedua, ala ukhbirkum billadzi yalihi, mau nggak aku beritahukan siapa orang yang baik setelah yang terbaik ini? Nanti kan yang terbaik, orang baik. Nah, mau ya Rasulullah? Qalu bala. Qala rajulun fi thullatin min ghanamihi yuqimus shalah wa yutiz zakah. Orang baik itu, tapi bukan orang terbaik, adalah seseorang mempunyai banyak kambing, punya banyak ternak, dia menunaikan salat dan zakat. Ini orang baik. Jadi bukan khair, bimakna isim tafdil, lebih baik. Tapi ini khair bimakna ya orang baik. Yalihi. Nah, orang buruk kita nggak usah sebutin. Tapi maknanya penting. Sebetulnya diam-diam banyak nih orang buruk. Mau tahu orang buruk seperti apa? Syarrul bariyah. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi syarril bariyah? Qalu bala. Qala alladzi yus'al billah wa la yu'ti bihi. Alladzi yus'alu billah wa la yu'ti bihi. Orang yang diminta karena Allah dan tidak memberikan karenanya. Gitu. Ada orang diminta dari hartanya karena Allah, dia nggak mau. Dia maunya ada bisnis dong. Duit itu nggak ada saudaranya, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit zakat, dikit-dikit wakaf, kan gitu. Nah, dikit-dikit jihad harta. Enggak lah, ya semua harus ada. Maaf. Ini syarrul bariyah. Padahal dia muslim, tapi pelitnya amit-amit. Dan apalagi kalau diminta di jalan Allah. Waduh, banyak argumennya. Dia rajin sholat jamaah, tapi pelitnya juga. Nggak pernah mampirin itu kotak amal masjid. Kayak nggak ada. Ya, giliran kotak masjid lewat, pura-pura tidur. Geser, karena memang nggak pernah bawa uang, kalaupun bawa yang jatuhnya tubuhnya kletok gitu. Nah, ini orang terburuk. Orang yang punya harta diminta karena Allah, tapi tidak memberi karena Allah. Tidak yakin. Oke, kalau saya kasih di jalan Allah terus nanti saya gimana? Ya nggak bisa lah. Yakinlah bahwa Allah pasti bayar, Allah pasti kendalikan. Tapi yang menarik adalah di sini khairul bariyahnya adalah orang yang menunggang kuda dan siaga jihad. Ketika panggilan jihad datang, langsung naik. Jadi dia nih hubbul jihad, hubbul qital, wa hubbus syahadah. Itu kesimpulannya. Best of the best human being di dalam Islam, atau best of the best apa? Makhluk di muka bumi ini adalah orang yang selalu siaga dengan jihad. Siaga perang di jalan Allah. Dan kalau panggilan itu datang, langsung naik kudanya. Nggak mikir-mikir lagi. Siap. Nah, inilah khairul bariyah versi Rasulullah dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad. Makanya perhatikan kata-kata khairunnya ini ya Ustaz Deden ya. Iya. Khairul bariyah.
makhluk terbaik. Allahu Akbar. Mengorbankan dirinya dan harta terbaiknya, kudanya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ada keduanya, tidak ada alternatif lain untuk menjadi khairul bariyah. Melihat hadis ini, tidak ada alternatif amal soleh lain untuk menjadi khairul bariyah berdasarkan hadis ini. Jadi kalau dibuat takhsis wa amilus solihati man indahu khailun dan seterusnya, wa amilus solihat, yakni orang yang mengorbankan dirinya, siap siaga untuk berjihad dengan kudanya ketika ada panggilan jihad datang, dia naik. Ini tafsirul ayat bil hadis, bisa tafsir ayat bil hadis, ya. Tetapi kemudian kalau kita takhsiskan, ini tidak ada alternatif lain untuk menjadi khairul bariyah kecuali harus masuk di jalan itu. Karena ternyata kalau khair itu banyak, ya, sholat, zakat. Kemudian mereka punya banyak domba, ya. Itu banyak yang khair, yang baik biasa, tetapi yang terbaik itulah yang luar biasa, yang barangkali banyak yang nggak ngeh, ya, seakan-akan dengan hartanya dan rajin sholatnya juga melakukan zakat itu sudah menjadi terbaik, padahal itu hanya baik saja, belum terbaik. Baik, karena jihad fisabilillah itu adalah dzarwatu sanamil Islam. Jadi puncak berislam itu adalah berjihad fisabilillah. Makanya kebanyakan orang tua ini atau tokoh bangsa ini tidak mendidik generasinya menjadi khairul bariyah, menjadi orang khair faqat. Menjadi orang baik. Orang baik itu yang sahamnya besar, perusahaannya besar, ya, tapi rajin sholat, kan gitu tuh jadi panutan kan yang begitu-gitu, ya. Wah, ini udah ganteng, tajir, masya Allah, rajin zakat, gitu kan? Banyak orang tua atau ya guru-guru atau dosen-dosen kampus mencetak manusia seperti ini. Padahal bagi Quran, bagi Sunnah itu bukan khairul bariyah. Khairul bariyah adalah Anda semua sahabat yang selalu siaga di jalan Allah. Siapa saja yang menistakan Islam, langsung naik kuda dan tunggangi. Kalau zaman sekarang, siapa saja yang menistakan Islam, lewat tangannya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi HP-nya itu kayak kekang tali kudanya. Siapa saja yang menistakan Islam, uangnya dilepas untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, suka atau tidak suka, ini harus saya sampaikan, dan itu hadis Nabi SAW. Walaupun ya sayangnya yang kita dengar training-training, gitu kan, training-training supaya kita jadi orang kaya, yang rajin sholat dan rajin zakat. Ya, saya kadang-kadang baik, gitu ya. Baik, saya banyak menemui ya jamaah-jamaah yang maunya kayak begitu. Iyalah, nggak apa-apa. Tapi ya mudah-mudahan saya nggak punya anak kayak gitulah. Ini jadi sesuai juga, Ustaz, akhirnya dengan surah At-Taubah ayat 24 itu, Ustaz. Berarti kenapa orang yang siap siaga berjihad di jalan Allah itu khairul bariyah? Karena berarti sudah tak memberhalakan apapun di dunia ini. Iya. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtarafumuha dan seterusnya. Ayahnya, anaknya, pasangannya, saudaranya, keluarganya, hartanya, bisnisnya, rumahnya, itu tak lagi berharga dibanding Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan. Tak ada lagi berhala di hatinya. Maka jadi khairul bariyah. Betul sekali. Jadi sudah paham ya sahabat semuanya.
daripada harta kita, anak kita diambil sama Allah dengan cara bencana, ya, atau tiba-tiba sahamnya rugi, atau seperti di COVID kayak begini, banyak kan Allah yang kita melihat yang diambil sama Allah hartanya. Tapi hebat, ada orang-orang nih yang saya tuh kagum. Karena mungkin orientasinya beda dia ini. Jadi dia itu pengusaha. Di COVID ini penghasilan utamanya hilang. Sekarang dia punya bisnis lain yang masih kecil. Tetapi masih kecil pun langsung infaknya yang paling besar di jalan agama Allah. Ini keren ini. Keren banget. Sementara ada yang nangis-nangis. Asetnya hilang, keuntungannya berkurang, masa depan nggak jelas. Padahal masih banyak tanahnya, tokonya atau perusahaannya, mobilnya, masih banyak, uangnya masih banyak juga. Cuma pusing-pusing. Itu orang-orang nanti yang ketika Allah sudah ambil nikmatnya dari orang baik yang tidak berusaha menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau dari sekarang, ya kita sih nunggu aja kalau memang satu hari, jangankan harta saya, satu hari, kalau badan saya diminta oleh Allah dan itu ada di depan mata, cash. Allah. Cash. Tunggu aja satu hari. Ya, saya ingin sekali menjadi orang yang rijalun, sodaku, ma'ahudullah alaih. Pokoknya satu hari nanti, ketika puncak penistaan kepada agama Allah ini, sudah memang mengharuskan, jangankan harta, nyawa pun, insya Allah, itulah saham nyawa lagi tinggi-tingginya, dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu, terang janji Allah di akhirat itu, mungkin sebelum kita juga wafat dikasih lihat itu. Ini istana kamu nanti di surga. Bukan cuma istana di pinggir surga, tapi di tengah. Di tengahnya pun bukan di bawah, tapi Paradise Hills. Kamu berada di istana surga, di bukit yang paling indah di surga sana. Kan ada istilah surga seperti itu kan? Nah, itu yang harusnya menjadi cita-cita anak-anak kita semua, cita-cita generasi kita semua. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-jihad sabiluna, wal mautu fi sabilillah, asma amanina. Itu adalah sebuah cita-cita besar bagi khairul bariyah. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, dan puncaknya mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Daripada mati seperti hewan, kurus kering di bawah pohon di tengah hutan, walaupun asuransinya mewah, di ruang VIP, kurus kering, matinya direnggut penyakit, gara-gara ngumpulin harta, takut berjihad harta di jalan Allah, mati mah ya mati aja. Walaupun di ruang VIP, dan fasilitas asuransinya lengkap, kalau udah waktunya mati, tidak ada yang bisa menolong. Semua fasilitas radiologi dan teknologi, dan AC yang ada di ruangan VIP-mu itu, boleh jadi, jangan-jangan suara radiologinya itu barangkali menjadi lonceng kematian di telinganya. Bentar lagi mati, bentar lagi mati, bentar lagi mati. Ternyata amalku kurang. Waduh, hartaku bakal diambil sama adikku. Aduh, hartaku bakal dipakai oleh suamiku, istriku buat kawin lagi. Aduh, hartaku nanti macam-macam sudah. Udah mati sebelum waktunya. Nah, tetapi orang-orang yang senantiasa siaga di jalan Allah, kudanya siaga, manakala ada panggilan jihad, langsung menunggang kudanya. Inilah kata Nabi SAW, khairul bariyah.